Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT pada jasa ekspedisi yang saya beri nama Entry Express. Oleh dosen pengampu Pak Mei Krisma Haryanto, Sarjana Teknik Master Teknik, yang disusun oleh Nawang Trikusumastuti dengan NPM 2018 10235036. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri dari 4 huruf, yaitu S yang berarti strength, W yang berarti weakness, O yang berarti opportunities, dan T yang berarti threats. Lalu, apa itu SWOT? SWOT adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Seperti namanya, analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek, baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960 dalam memimpin proyek riset di Stanford Research Institute yang menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Lalu, apa sih manfaat analisis SWOT tersebut? Nah, berikut merupakan manfaat dari beberapa analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 sisi yang berbeda, di mana aplikasinya yaitu yang pertama, bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang akan mempengaruhi keuntungan. Manfaat yang ketiga yaitu bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Yang keempat atau yang terakhir yaitu bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau bahkan menciptakan ancaman baru. Dengan saling berhubungannya 4 faktor tersebut, maka analisis ini memberikan kemudahan untuk mewujudkan visi dan misi dari suatu perusahaan. Lalu selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi analisis SWOT, yaitu terdapat 2 faktor pokok yang mempengaruhi keempat komponen dasar analisis SWOT ini. Yang pertama ada faktor internal yang terdiri dari strength dan weakness. Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam terdiri dari 2 poin, yaitu kekuatan dan kelemahan. Keduanya akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan lebih besar dibandingkan dengan kelemahannya. Dengan demikian, kekuatan internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik. Adapun bagian-bagian dari faktor internal itu sendiri yang antara lain, yang pertama sumber daya yang dimiliki, yang kedua keuangan atau finansial, yang ketiga kelebihan atau kelemahan internal organisasi, dan yang terakhir pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya, baik yang berhasil maupun yang gagal. Lalu yang kedua ada faktor eksternal yang terdiri dari opportunities dan threats. Faktor ini merupakan faktor dari luar entitas, di mana faktor ini tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti, yaitu yang terdiri dari ancaman dan peluang. Adanya peluang serta ancaman ini tentu saja akan memberikan data yang harus dimasukkan dalam jurnal penelitian, sehingga menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Beberapa poin yang termasuk pada faktor eksternal antara lain ada tren, budaya, sosial politik, ideologi, perekonomian, permodalan, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan yang terakhir tentang lingkungan. Lalu, bagaimana sih strategi kombinasi SWOT yang baik? Nah, dalam analisis tersebut, Anda dapat memfokuskan diri pada satu kombinasi dari 2 poin dari SWOT untuk menentukan langkah strategi bisnis Anda. Kombinasi fokus tersebut yaitu fokus pada kekuatan peluang untuk memperoleh alternatif ofensif dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Yang kedua, fokus pada kelemahan dan ancaman untuk memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Yang ketiga, fokus pada kekuatan ancaman dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Yang keempat, fokus pada kelemahan dan peluang dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal.
Nah, diharapkan Entry Express ini dapat terhubung ke seluruh dunia. Nah, deskripsi bisnis yang saya jalani itu yaitu Entry Express hadir sebagai perusahaan jasa pengiriman modern di Indonesia yang mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen pengiriman dengan teknologi terbaru dengan perangkat lunak berbasis robot. Nah, diharapkan Entry Express ini mampu ke seluruh dunia, baik menggunakan jalur penerbangan, perairan, dan jalur darat. Lalu apa sih visi dan misi dari Entry Express ini? Visi dan misi dari Entry Express ini yaitu visinya menjadi jasa pengiriman yang sangat cepat dan efisien berbasis teknologi terbaru di Indonesia dengan fokus sebagai partner marketplace, e-commerce, perseroan terbatas, dan pelaku usaha UMKM. Lalu misi yang kita lakukan untuk visinya terjalani yaitu yang pertama, mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan keamanan dengan menggunakan teknologi terbaru berbasis robot. Yang kedua, memberikan pengalaman layanan pengiriman yang berkualitas dan memudahkan akses layanan pengiriman tanpa batas di seluruh Indonesia. Yang ketiga, memberikan inovasi dalam penggunaan teknologi untuk mengembangkan layanan pengiriman yang handal dan terpercaya. Lalu, apa saja sih analisis yang digunakan pada Entry Express ini? Yang pertama ada analisis strength. Entry Express menerapkan tarif pengiriman yang sangat kompetitif dan bahkan tergolong lebih rendah dari perusahaan pengiriman lainnya. Yang kedua, mengilimi sistem manajemen pengiriman sampai tracking dengan sangat baik menggunakan basis teknologi terbaru yang dapat memudahkan proses pengiriman dan pelacakan paket konsumen. Yang ketiga, memberikan pelayanan pengiriman bergaransi. Yang keempat, memiliki layanan variatif yang bisa disesuaikan dengan budget kebutuhan, seperti layanan setengah harga yang hanya ada di Entry Express. Yang kelima, memiliki jaminan uang kembali jika sewaktu-waktu kiriman barang melampaui batas pengiriman yang ditentukan, yang bahkan ini juga hanya ada di Entry Express. Yang terakhir yaitu jam operasional di hari kerja yang lebih panjang dibandingkan perusahaan pengiriman lainnya. Selanjutnya, analisis yang kedua itu adalah weakness. Nah, kelemahan dari Entry Express ini hanya menjangkau pengiriman di kota-kota besar dan belum sampai ke pelosok atau pedesaan. Yang kedua, kurangnya sarana promosi sehingga konsumen jauh lebih mengenal perusahaan pengiriman lainnya sehingga perusahaan pengiriman barang Entry Express belum terkenal. Yang ketiga, beberapa marketplace belum mencantumkan Entry Express dalam pilihan jasa pengirimannya. Dan yang terakhir, pada hari libur kami tutup. Nah, yang ketiga, analisis SWOT-nya yaitu opportunity. Yang pertama, belum ada perusahaan pengiriman yang menerapkan teknologi manajemen, pengiriman, dan tracking dengan menggunakan perangkat lunak berbasis robot. Jadi ini hanya ada di Entry Express. Yang kedua, banyak orang yang membutuhkan jasa ekspedisi dengan tingkat kebutuhan pengiriman barang menggunakan jasa ekspedisi cukup tinggi. Yang ketiga, pelaku usaha rumahan atau UMKM semakin meningkat, yang membutuhkan jasa ekspedisi untuk melakukan pengiriman barang dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Yang keempat, hanya dengan modal yang rendah kami dapat memulai bisnis dengan baik. Lalu, analisis yang terakhir yaitu trade. Yang pertama, banyaknya pesaing yang bergerak di bidang ini. Ditemukan adanya perusahaan yang bergerak di bidang ini, yaitu sekitar 200 perusahaan. Yang kedua, sarana promosi Entry Express yang kurang efektif mengakibatkan eksistensi perusahaan pengiriman ini belum dikenal oleh masyarakat atau pelaku usaha. Yang ketiga, perusahaan pengiriman lain sudah mampu menjangkau layanan pengirimannya sampai ke pelosok daerah yang ada di seluruh Indonesia, sedangkan Entry Express hanya di kota-kota besar. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan tentang analisis SWOT pada jasa pengiriman Entry Express. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.